Golkar ini kan sudah tidak diragukan lah kepiawaiannya dalam memimpin Republik ini. Iya. Golkar ini ahlinya memerintah, gitu loh. Betul. Memang sejak 2004 kita ini tidak jagoan dalam kontestasi. Tetapi percayalah, siapapun presiden yang menang pasti butuh Golkar untuk memimpin Republik ini. Assalamualaikum, dulur, kembali lagi di podcast Judes, ngobrol santai tapi bernilai. Trenggalek Jakarta, nggak subscribe ta? Asik. Pemirsa podcast Judes, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan politikus Partai Golkar Surabaya yang sekaligus anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Beliau adalah Pak Arief Patoni. Pak Arief, kalau lihat penampilan Anda, Cak saja. saya lihat Nek Pak aku mulai. usianya memang terlalu muda. Iya, Enaknya manggil apa nih? Cak, Mas atau? Mas saja. Mas saja. Iya. Mas saja, Pak. Oke. Karena pikiran Anda memang terlalu cemerlang. Mas Tony, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Tisna. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tentu menjelang pemilu atau saat ini sebagai politisi Partai Golkar, sekaligus ketua Partai Golkar Surabaya. Iya. Menjadi ketua itu sejak kapan itu? Alhamdulillah pada waktu itu pemilik suara di Golkar Surabaya memberikan mandat kepada saya itu pada bulan April tahun 2020, Pak Tisna. 2020. Iya, jadi pandemi COVID masuk ke Surabaya itu bulan Februari Maret. Nah, April Golkar Kota Surabaya menyelenggarakan Musda ke-10 dan alhamdulillah seluruh pemilik suara saat itu memberikan amanah, memberikan mandat kepada saya untuk menahkodai Partai Golkar Kota Surabaya hingga tahun 2025 mendatang. Wow, sebentar. COVID, orang-orang pada tiarap, Anda mendapat berkah menjadi ketua Golkar Surabaya. Iya. Kalau boleh tahu pada saat itu, umur berapa itu? Saya pada waktu terpilih jadi ketua DPD Partai Golkar itu saat ini usia saya 38, berarti ditarik 4 tahun ke belakang ya? Ya. Ya berarti sekitar 34. 34, Iya. sangat muda sekali. Ini contoh bagi para pemula dan para anak muda yang ingin meniti karir, tentu harus berjuang seperti Mas Arief Patoni ini. Apa sih susahnya, atau ada cita-cita nggak ingin menjadi ketua Golkar lo, ketua partai lo, Partai Golkar lagi yang sudah dikenal sejak lama di belantika politik Indonesia? Kalau cita-cita menjadi ketua partai tidak ada, Pak Tisna. Tetapi saya selalu menekankan kepada seluruh kader, pengurus maupun anak-anak muda di kota Surabaya itu bahwa orang yang mau aktif di partai politik dia harus punya ambisi. Tetapi tidak boleh ambisius. Nah, jadi kalau dia memiliki ambisi, maka dia akan berjuang sekuat tenaga untuk menapaki anak tangga karir di dalam tubuh partai itu. Nah, otomatis seluruh politisi, seluruh anggota partai itu pasti memimpikan entah kapan ingin menjadi top level manajemen kepemimpinan partai. Betul. Nah, kenapa saya bilang tadi punya ambisi tetapi tidak boleh ambisius? Kalau orang punya ambisi, dia punya kehendak kuat untuk mencapai tujuan itu dengan berbasis logika akal sehat. Tetapi kalau ambisius itu biasanya cenderung nafsunya lebih dominan dibandingkan logika yang dipakai. Nah, sehingga biasanya yang begitu-begitu itu tidak awet dalam kancah perpolitikan. Tidak lama menduduki kursi kekuasaan. Tidak sabar, terus kemudian ya biasanya tidak berakhir dengan happy ending. Asik. Lalu mengelola sebuah partai tentu kan tidak mudah. Di situ kan banyak masyarakat, banyak massa. Anda sebagai anak muda yang sudah menduduki top manajemen di sebuah partai ya, bagaimana nih mengelola, terutama Golkar ini kita lihat kan banyak juga ya kalangan generasi Z lah katakan seperti ini ya. Bagaimana Anda melihat seorang pemula katakanlah levelnya SMA, kuliah, umur 20 seperti itu, bagaimana untuk menggait para pemula?
Yang pertama, memimpin partai itu memang gampang-gampang susah ya Pak Tisna ya. Karena ini sekumpulan orang yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur partai politik itu sendiri. Artinya kalau saya boleh ngomong, ini kumpulan orang-orang pintar gitu. Nah, mengelola orang-orang pintar itu kan tidak gampang. Makanya saya menerapkan filsafat kepemimpinan cukup dua. Apa itu, Mas? Mendorong segala kader dan pengurus untuk merealisasikan target yang sudah ditetapkan. Ini ibarat sebuah kapal besar, di dalamnya banyak penghuni. Nah, ini kita tetapkan tujuannya. Kita mendorong semua orang yang ada di kapal itu untuk mendorong kapal ini agar berlabuh di pelabuhan yang telah ditetapkan. Nah, ini tugas kepemimpinan yang pertama. Tugas kepemimpinan yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader dan pengurus manakala target itu telah tercapai. Sudah itu saja. Jadi bahwa kemudian di partai itu pasti terjadi perbedaan pendapat dan lain-lain sebagainya, itu sebuah keniscayaan, karena itu tadi ini sekumpulan orang-orang merdeka dalam berpikir yang kemudian disatukan dalam satu perahu yang bernama Partai Golkar. Jadi pasti ya ada dinamika, ada perbedaan pendapat, tetapi tetap diikat oleh satu tujuan bersama. Apa? Bahwa Partai Golkar ini hanyalah jembatan menuju medan pengabdian kepada masyarakat secara luas. Intinya ini tempat untuk mengabdi kepada masyarakat, itu aja. Sebentar, bahasa Mas Tony ini banyak kiasan. Dulu kuliahnya bidang apa nih? Saya kebetulan menempuh strata 1 di Fakultas Hukum. Cuman karena memang kita ini kan diberikan keteladanan oleh agama, ya tadi diajarkan oleh agama bahwa wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu. Masa kita sebagai umatnya jauh dari literatur? Akhirnya kan kita dekat dengan kebodohan kalau kemudian kita jarang membaca. Jadi semua literatur, semua teori pengetahuan apapun itu wajib wajib dilalui agar nutrisi pengetahuan kita cukup. Masya Allah, sampai firman Tuhan aja apa? Jangan-jangan dihafal menjelang podcast kali ya. Karena mau menghadapi Pak Tisna jadi harus banyak membaca lagi. Nah, ini menarik ya kan, karena anak muda sekarang ini memang sangat dekat dan lengket sekali dengan gadget. Anda juga anak muda juga. Apakah Anda punya Instagram atau Twitter? Punya. Bisa dikasih tahu ke pemirsa podcast juga. Jadi jangan lupa follow saya ya, Arif Fatoni Official, Instagram, TikTok juga Arif Fatoni, Facebook juga Arif Fatoni. Jadi saya gini Pak Tisna, kan gini, kita ini tidak boleh mengutuk kegelapan, ya kan? Sekali lagi, kita tidak boleh mengutuk kegelapan. Karena ketika kita berada di kegelapan, bayangan pun akan meninggalkan kita. Istimewa sekali pemikiran. Otomatis kita ini lebih baik menjadi pribadi yang seperti lentera, lilin gitu loh. Jadi daripada kita sibuk mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin sebagai lentera kehidupan. Sama pandemi COVID awal-awal, semua orang mengecam tindakan pemerintah. Tetapi kemudian yang bisa beradaptasi dengan musibah yang tidak kita sangka-sangka ini kan ya dia yang bisa berhasil melalui itu dengan baik. Nah, pandemi COVID itu mengajarkan bahwa interaksi verbal, pertemuan-pertemuan secara langsung, itu ternyata bisa digantikan dengan interaksi di dunia maya. Digital. Akhirnya, digital. Banyak kemudian perkembangan teknologi informasi itu sebenarnya memudahkan komunikasi kita dengan rakyat. Betul. Sama. Nah, berangkat ketika penerapan PSBB jilid 1, jilid 2, jilid 3, berjilid-jilid itu, kemudian kita yang makhluk politik ini kan tidak bisa jauh-jauh dari interaksi sosial. Betul. Sementara kita takut karena faktor psikis, ya kan? Jangan-jangan nanti saya tertular. Nah, dari situ kemudian saya menggunakan seluruh platform media sosial saya, mau Instagram, TikTok, Facebook itu untuk menjangkau komunikasi dengan masyarakat tentang isu-isu tertentu. Kadang-kadang saya lempar contoh ketika saya mendorong isu dibangunnya rumah sakit Surabaya Timur gitu. Iya, betul. Nah, apa sih respon masyarakat gitu? Ternyata kan semua setuju. Ya bahwa kemudian ada yang tidak setuju dengan segala bahasanya, ya kita harus anggap benar netizen dengan segala ketikannya. Kita tidak boleh telinga tipis. Betul. Kemudian emosional blokir, itu tidak zaman. Nah, dari situ kemudian semakin ke sini
saya sering kadang-kadang mendapatkan masukan-masukan ini dari netizen. Oh iya. Pak Tisna. Contoh ya, saya Dan masukan dari netizen itu jangan dianggap sepele ya. iya betul. Contoh ya, contoh dua isu yang saya buka di Instagram itu. Yang pertama, kalau calon legislatif pengen terpilih, apa yang harus dilakukan? Oke. Ada ratusan komen di Instagram saya itu. Iya. Kalau saya simpulkan ya, pertama pamit kedua orang tua, istri atau suami. Iya. Kedua, turun menyapa masyarakat. Oke. Nah, yang ketiga, jangan terlalu banyak janji-janji palsu. Nah, tiga hal ini yang saya rangkum. Artinya apa? Ini kan kemudian masukan Betul. buat saya, buat Partai Golkar maupun seluruh caleg-caleg Partai Golkar. Saya sampaikan, rakyat tetap menghendaki adanya pertemuan Betul. agar mereka merasa memiliki perjuangan itu. Betul. Jadi Dengan kan- merasa itu iya, mereka giat. kan ada caleg yang berpikir sudahlah, tidak perlu turun, nanti saja kalau sudah mendekati hari pemungutan suara. Nah, yang punya pemikiran begitu biasanya akan dijauhkan dari kursi pelantikan. Betul. Nah, terus yang kedua, saya lempar lagi pertanyaan kepada Instagram follower Instagram itu. Outfit apa yang disukai oleh rakyat ketika caleg turun ke lapangan? Hampir ratusan komen itu nomor satu batik. Batik. Jadi Pak Tisna ini berbangga lah pakai batik ini. Ini berarti mewakili konsep Trisaktinya Bung Karno. Bukan saya yang jawab loh ya. Jadi ini namanya berkepribadian dalam budaya. Jadi penganut ajaran Bung Karno ini. Nah, Boleh dilihat warnanya batik saya. warnanya warna Golkar. Jadi hatinya udah Golkar. Nah, yang kedua casual anu. Nah, artinya hari ini makhluk politik itu cukup diuntungkan dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat seperti saat ini. Betul. Tinggal pertanyaannya, kita mau menggunakan peluang itu sebagai sebuah kesempatan untuk menjangkau masyarakat atau tidak, itu tergantung kepada individu masing-masing. Oke. Ngomong-ngomong kan sudah pendaftaran caleg berapa sih dari porsi caleg yang ada kalangan generasi Z ini dari Partai Golkar Surabaya? Banyak. Ada yang kita daftarkan caleg itu usia 21 tahun. Wow. Masih mahasiswi perguruan tinggi negeri yang ada di kota Surabaya. Cantik kali ya? Nah. Cantik, ayu. Gak usah Gimana? dijawab. Rahasia negaranya Partai Golkar Surabaya itu. Tapi artinya berapa persen kontribusi kalangan milenial atau anak-anak muda di Partai Golkar Kalau Surabaya? yang berusia di bawah 40 tahun, hampir 60%. Wah, banyak ya? Banyak. Karena itu tadi, yang bisa mengerti anak muda itulah anak muda itu sendiri. Iya. Nah, kita ingin menargetkan bahwa generasi Z ini jangan sampai apolitik. Betul. Ya kan? Itu. Jangan sampai apolitik. Maka kita harus menjangkau mereka ya dengan menugaskan kader partai yang seusia dengan mereka. Sehingga mereka merasa diwakili, mereka merasa terwadai. Ya mudah-mudahan ketika mereka bisa menyenangkan hati anak-anak muda itu, sehingga bisa memenangkan hati anak-anak muda itu. Artinya dengan debut Partai Golkar ya kan, anak muda ini tidak apatis lagi ke Amin. dalam dunia politik Iya, seperti itu. betul. Karena rugi Pak Tisna kalau kemudian anak-anak muda kita itu apolitik. Bayangkan proses pemilu kita tiap 5 tahun itu menghabiskan anggaran hampir 70 triliun. Proses politik. Proses pemilu kita itu 75 triliun ya. 70 sampai 80 triliun Yep. tiap 5 tahun. Nah, uang 70 sampai 80 triliun itu dari mana? Kan dari pajaknya Pak Trisna. Ya kan? APBN. Nah, ya APBN kan bersumber dari pajak dan kan. Betul, pajak ya rakyat. Artinya apa? Kalau kemudian anak-anak muda kita itu apolitik, terus kemudian partisipasi Iya. pemilih menurun, Betul lah. sehingga kita memasuki fase post-truth demokrasi atau demokrasi prosedural, ya yang rugi kan rakyat sendiri. Negara sudah menghabiskan puluhan triliun Iya. hanya untuk menyelenggarakan demokrasi prosedural Iya. yang kemudian tiap tahun tidak mengalami kualitas peningkatan indeks demokrasi kita. Emang Iya. sangat Terus, disayangkan. Anda sadar nggak selama dipimpin Anda sebagai memimpin Golkar Surabaya, ini perkembangan Golkar di Surabaya semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, ini terus semakin tinggi, terus selalu mendapat apresiasi, Amin, amin. terutama baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Iya, alhamdulillah Pak Tisna. Saya itu hanya percaya bahwa ketika 2020 kami menargetkan ini loh pelabuhan yang ingin kami tuju. Wow. Saya meyakinkan kepada seluruh pengurus tiada kemenangan tanpa dipersiapkan. Tiada kemenangan tanpa perjuangan, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Iya. Artinya apa?
ketika kita sudah merencanakan, kita sudah berjuang, ketika kita sudah mempersiapkan, tinggal terakhir itu kami pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Masa sih ya Allah, orang yang berjuang 4 tahun, Betul. hasilnya sama dengan yang baru berjuang 1 tahun. Betul. Nah, itu saja. Ya. Perjuangan dan doa. Kayaknya sering lagu dengar Roma Irama. Tinggal pakai jenggot. Baik, Mas Tony. Terus tahun 2024, Mas Tony kan menjadi calon legislatif Ya. atau caleg di DPRD Kota Surabaya sendiri ya. Itu dapil berapa? Dapil Mas Tony? 3. Mas Dapil Rita. 3. Dari mulai Kecamatan Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, Gunung Anyar, Wonocolo, Tenggilis, 7 kecamatan. Wow. Terus pemilu 2019 Partai Golkar di Surabaya menambah 1 kursi. satu Dari 4 kursi. jadi 5. Nah, tahun 2024 tentunya optimisme tambah tinggi nih. Amin, amin, amin. Kami memang menargetkan dalam pemilu 2024 mendatang itu Iya. tentu atas izin masyarakat Surabaya dan ridha Allah Subhanahu wa taala, memang kami menargetkan bisa naik menjadi 8 kursi. Wah. 8 kursi. Baik. Nah, pemilu 2024 itu bersamaan dengan pemilu presiden. Anda ini sebagai ketua partai tentu mendapat tugas amanah dari DPP. Selain memenangkan Partai Golkar Surabaya, juga memenangkan Anda sebagai caleg. Tentu juga akan diperintah sama DPP Partai Golkar. Pastinya nggak mungkin partai kan, karena Anda dari Partai Golkar. Iya. Ketua umumnya Pak Erlangga Hartarto. Airlangga Hartarto ya kan. Untuk memenangkan Pilpres. Nah, dari Golkar sendiri kita tahu kan zigzag politiknya tidak perlu dipertanyakan lagi lah. Puluhan tahun di Belantika perpolitikan nasional ini. Bagaimana Anda melihat soal perkembangan, dinamika ya kan, yang sekarang ini menjadi trending topik terus menerus Pilpres di tahun 2024 ini, calonnya ini nih. Jadi sejak musyawarah nasional Partai Golkar di Jakarta saat itu, kemudian kita ini punya jargon yang selalu dipakai dalam acara-acara resmi partai, baik rapat maupun acara apapun itu. Yang pertama, Golkar itu menangnya 3 kali. Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Golkar menang. Menang 3 kali itu: 1, menang pemilihan presiden, Betul. menang pemilu legislatif, Betul. menang pemilu kada November 2024. Nah, yang terakhir itu Erlangga Hartarto presiden. Nah, artinya apa? Memang kewajiban seluruh kader Partai Golkar itu mensosialisasikan atau mengabarkan prestasi-prestasi Pak Erlangga Hartarto ketika ditugasi oleh Presiden Jokowi menjadi Menko Perekonomian. Yo, Kebetulan kami ini punya ketua umum yang concern bekerja untuk bangsa dan negara, Pak Tisna. iya. Sehingga beliau bukan pribadi yang suka gimmick agar populer, suka pencitraan. Betul. Nah, Pak Erlangga Hartarto itu jauh dari itu semua. Beliau fokus bekerja untuk masyarakat. Kita coba lihat ketika kita seluruh dunia dilanda pandemi COVID, Iya. seluruh sebagian besar ekonomi negara-negara maju itu turun bebas, resesi kan. Betul. Nah, alhamdulillah dengan tangan dingin Pak Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, ekonomi kita masih bisa terjaga dengan baik. Artinya tidak seperti Negara lain. negara-negara maju yang Betul. mengalami hal yang serupa. Nah, terus pemilu presiden mendatang itu masih dilandasi dengan situasi geopolitik global yang tidak menentu. Perang Rusia Ukraina ini belum tahu kapan akan berakhirnya, karena sampai hari ini tanda-tanda untuk menurunkan tensi tidak ada sama sekali. Terus kemudian dampaknya apa? Akhirnya terjadi kenaikan mineral, pangan dan lain-lain sebagainya. Diperparah perang dagang Amerika Tiongkok ini juga belum ada tanda-tanda mereda. Artinya ketidakpastian global seperti saat itu, kita memang membutuhkan gaya kepemimpinan gabungan dari strong leadership yang dimiliki oleh Pak Prabowo, teknokratik yang dimiliki oleh Pak Erlangga Hartarto. Wah. Makanya kami berharap, kenapa kemudian kami ini berharap Prabowo Erlangga bisa maju dalam pemilu presiden mendatang, karena itu menjawab tantangan zaman saat itu. Iya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita masih menghadapi ketidakpastian kondisi global, ya kan? Maka
dengan kepiawaian Pak Prabowo dalam karirnya di bidang militer selama ini, paling tidak ada kewibawaan sebagai sebuah bangsa, didampingi oleh Pak Erlangga Hartarto yang seorang teknokratik yang jauh dari gimmick-gimmick politik gitu kan. Nah, ini akan membuat Indonesia ini bisa melalui badai-badai yang akan datang itu dengan insya Allah husnul khotimah. Jadi, itu. Dan ini dilanjutkan ke tingkat daerah seperti kota Surabaya kan gitu ya. Ini jargon-jargon atau kampanye soal pilpres Partai Golkar itu bagi caleg Golkar atau kader Golkar itu wajib untuk disosialisasikan ke masyarakat atau gimana, Mas Tony? Sebenarnya kita tidak perlu mewajibkan karena itu sudah terbangun dari kesadaran kolektif seluruh kader partai ya. Baik kader partai yang kemudian kita berikan kesempatan untuk menyenangkan dan memenangkan hati masyarakat dengan status calon legislatifnya itu, mereka otomatis ketika masang baliho ada foto Ketua Umum Erlangga Hartarto. Ketika mereka turun ke masyarakat, mereka juga menyampaikan sebagaimana saya menyampaikan ke Pak Tisna ini. Jadi Pak Erlangga ini pribadi yang rekam jejak kontribusi kebangsaannya sudah tidak diragukan lagi menjaga ekonomi kita dengan baik. Nah, ini kewajiban kita untuk mengabarkan kepada masyarakat gitu. Bagaimana ekonomi kita bisa mulus, itu ya ada peran Pak Erlangga Hartarto. Bagaimana UMKM, bagaimana kemudian komponen dalam negeri dan lain-lain, itu kan ada buah pikir Pak Erlangga Hartarto. Pak Erlangga Hartarto ini pribadi yang ketika diberikan amanah oleh Presiden Jokowi, beliau laksanakan dengan sepenuh hati. Penuh hati, sehingga mohon maaf ya, beliau tidak menggunakan kepercayaan Presiden Jokowi itu untuk kepentingan pribadi beliau atau kepada partai, tapi lebih kepada kepentingan rakyat, kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Bayangkan kalau kemudian Pak Erlangga ini punya waktu keliling Indonesia hanya digunakan untuk melakukan pencitraan diri, peluangnya sangat terbuka lebar. Mungkin elektabilitas beliau akan tinggi, tetapi kan kepemimpinan yang dibutuhkan oleh bangsa ini itu kan tidak hanya menyandarkan pada faktor elektabilitas semata, tapi kompetensi itu juga penting di tengah kondisi ketidakpastian global seperti saat ini. Mas Tony, kok berani langsung Erlangga Prabowo? Ini di podcast nanti di-share kemana-mana, nggak takut ditegur nanti sama ketua umum? Oh enggak, karena gini, Rakernas yang terakhir itu memberikan mandat sepenuhnya kepada ketua umum untuk merajut jalinan koalisi agar beliau punya kesempatan untuk maju, baik sebagai capres maupun sebagai cawapres. Nah, kalau hanya beliau pengen jadi capres, Golkar cuma butuh satu partai lagi untuk mendaftarkan diri bulan Oktober mendatang. Tetapi kan Golkar tidak melihat hanya melihat dari perspektif kontestasi semata. Itu kan, Golkar ini kan sudah tidak diragukan lah kepiawaiannya dalam memimpin Republik ini. Golkar ini ahlinya memerintah, gitu loh. Memang sejak 2004 kita ini tidak jagoan dalam kontestasi, tetapi percayalah, siapapun presiden yang menang pasti butuh Golkar untuk memimpin Republik ini. Tidak bisa, karena Golkar itu kumpulan orang-orang teknokratik yang memang habitnya memimpin mengelola pemerintahan ini dengan baik gitu. Jadi saya pikir nah dalam Rakernas itu memberikan mandat sepenuhnya kepada ketua umum. Makanya kami mendoakan, namanya kader mendoakan. Apapun ikhtiar yang dilakukan manusia itu kan tentu penentu terakhirnya itu kan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kami mendoakan agar bagaimana ikhtiar yang dilakukan ketua umum kami merajut jalinan koalisi dengan Pak Prabowo ini segera diberikan kemudahan sehingga cepat final. Nah, kalau kemudian kenapa kemudian Prabowo Erlangga itu harus maju, karena itu yang dibutuhkan baik oleh bangsa Indonesia di tengah tekanan domestik seperti saat ini. Itu juga bagian dari menjawab tantangan situasi geopolitik global. Sebenarnya Pak Erlangga bisa saja maju sama Pak Zulkifli Hasan yang beliau sampaikan koalisi Cisamsu itu, bisa saja, atau dengan Pak Mas AHY, bisa saja. Tetapi kalau saya pribadi melihat figur Prabowo Erlangga ini figur yang benar-benar dibutuhkan bangsa di tengah ketidakpastian global seperti saat ini. Pak Jokowi itu kan dalam setiap kesempatan itu kan selalu ngomong, pemimpin mendatang itu harus punya keberanian dalam menghadapi tekanan-tekanan. Hilirisasi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi itu harus diteruskan, karena itulah yang mengakhiri penjajahan atas segala sumber daya alam yang kita miliki. Kita sudah merdeka ratusan tahun.
Belum. Kurang dari 100 tahun. Iya. Kita merdeka, kurang dari 100 tahun. Nah, tetapi praktek penjarahan kekayaan alam kita dibawa ke luar negeri dalam bahan baku mentah, Iya. itu kan harus diakhiri. Dan Presiden Jokowi yang kemudian memulai itu. Betul. Meskipun kita disidang di WTO, dikucilkan dari Uni Eropa, tidak apa-apa, kita tidak boleh gentar. Gitu kan? Nah, inilah menurut kami yang bisa meneruskan itu adalah orang yang memiliki kepemimpinan yang kuat. Betul. Seperti siapa? Pak Prabowo. Nah, wakilnya harus siapa untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi? Betul. Ya Pak Erlangga Hartarto. Makanya kalau kemudian saya pernah bercanda di forum seminar yang diadakan oleh salah satu organisasi kampus. Iya. Kalau ada capres yang ngomong akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tetapi cawapresnya bukan Erlangga Hartarto, maka itu lip service semata. Tapi kalau memang serius ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, suka tidak suka harus menggandeng Pak Erlangga Hartarto sebagai cawapresnya. Karena pintu pembangunan Indonesia ini ada di Pak Erlangga Hartarto selama ini. Oke, dan Anda sering sebut kalau takdir ya, namanya sudah jadi itu sudah ditulis di Lauhul Mahfud. Apa itu? Artinya apa itu? Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu. Berarti Prabowo Erlangga. Amin. Oke, agak beralih sedikit karena masih banyak publik atau masyarakat yang masih bertanya-tanya. Politik itu kejam, sadis. Anda sebagai makhluk politik dan sudah memasuki politik praktis karena sebagai ketua Partai Golkar Surabaya, itu menilainya gimana? Saya jawabnya sederhana. Saya gabung di Partai Golkar sejak 2010 hingga saat ini. Sebagai politisi, saya belum pernah berperilaku jahat atau kejam kepada kompetitor atau siapapun. Nah, bahwa di profesi apapun, Pak Tisna, itu pasti ada kompetisi. Ya, betul. Di dunia kerja pasti akan ada kompetisi dan lain-lain sebagainya. Nah, sama di partai, untuk mencapai tujuan itu kan pasti ada kompetisi. Tapi sepanjang kita memaknai bahwa ujung ke arah sana itu hanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, saya yakin tidak ada kemudian diksi kejam karena kurang beruntung kemudian ngomong curang dan lain-lain sebagainya. Betul. Itu tergantung kedewasaan kita masing-masing. Sama kalau saya sering datang ke kampus-kampus itu mendapatkan pertanyaan yang serupa begitu, Pak Tisna, mesti saya jawab. Adik-adik mahasiswa ini, kalau saya analogikan ada dua perjaka mau merebut hati seorang gadis, otomatis dia bersaing. Nah, kalau kemudian salah satu di antara dua perjaka itu tidak memiliki akal sehat, maka dia akan pasti berpikir curang. Si perjaka satunya yang berniat baik ini mau apel dikempesi banyak, sehingga tidak bisa apel. Sama, dalam politik itu ada juga yang tidak memiliki kedewasaan, itu kemudian melakukan tindakan-tindakan curang sebenarnya, bukan kejam ya. Tapi itu kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Makanya tergantung dari niat kita berpolitik itu apa. Kalau kita niatnya berpolitik itu hanya menjadikan partai politik ini sebagai jembatan perjuangan menuju pengabdian kepada masyarakat secara luas, insya Allah kita tidak akan melakukan tindakan-tindakan tercela yang itu bisa merugikan diri sendiri, partai, ataupun keluarga. Oke, pertanyaan terakhir dan yang sederhana lah. Enjoy Anda menjadi politikus? Alhamdulillah, karena saya maknai politik ini hanya jembatan menuju pengabdian kepada masyarakat secara luas. Kadang-kadang di tengah kecapean kita, kelelahan kita memikirkan yang tidak dipikirkan oleh banyak orang itu, Pak Tisna. Ketika orang yang kita perjuangkan dan berhasil, itu datang ke kita dengan senyuman. Itu obat pereda lelah yang luar biasa. Baik, Mas Tony, Ketua Golkar Surabaya yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, atas kehadirannya pada hari ini. Sukses selalu buat Mas Tony. Terima kasih. Tos dulu. Alhamdulillah. Dulur, jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube Judes Indonesia. Wis tak pamit lur. Ojo lali, koyo biasane.